Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama, apa kabar mitra keling sekalian? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke, dan dari Sabang sampai ke Merauke, lama banget rasanya saya udah nggak menyapa ya Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Nusantara atau di Indonesia. Karena bukan apa-apa, kita sedang berhalangan jadi kita nggak bisa bepergian langsung ke sana. Jadi cuma bisa menyapa lewat FB Live yang rutin kita adakan setiap hari Rabu. Nah, di kesempatan yang seru banget ini, saya dapat bocoran. Bocorannya adalah ternyata yang nonton banyak banget. Tepuk tangan dong buat mitra kalian. Ini saya yakin bukan hanya karena acaranya aja, tetapi kita akan bahas satu produk yang baru banget. Betul, bukan begitu? Ya, kita akan bahas produk-produk baru. Ini produk yang memang lagi hit saat ini. Terus kemudian produk ini merupakan, ya saya kasih clue ya, merupakan produk aksesoris. Nah, biasanya kita bicara soal produk-produk yang sifatnya suplementasi gitu ya, apa manfaatnya buat kesehatan dan lain sebagainya. Kali ini kita akan berbicara lebih ke produk yang sifatnya aksesoris. Nah, jadi bicara soal prinsip di Keling, apapun yang dihasilkan oleh Keling atau apapun produk yang dikeluarkan atau dirilis oleh Keling, umumnya dan semuanya ya, rata-rata ya, itu pasti punya manfaat untuk kesehatan. Jadi selain memang bahannya premium, lalu kemudian kualitasnya bagus, terus kemudian sumbernya juga baik, tapi juga pasti mempunyai manfaat untuk kesehatan. Jadi kalau ditanya produk Keling itu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah pasti punya kelebihan atau punya manfaat untuk kesehatan, termasuk produk-produk aksesorisnya. Nah, hari ini pasti semua udah pada tahu kita akan bicara soal apa? Kita akan bicara soal aksesoris yang ada di tangan, yaitu tentang gelang. Tapi konsep kesehatannya kita harus paham dulu ya, biar tidak salah jalan, tidak sesat nantinya. Oke? Oke, kita lihat yuk slide yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat slide yang pertama. Siapa sih nggak pengen sehat? Semua orang pasti ingin sehat. Oke, mungkin bisa diperbesar, teman-teman. Nah ya, tidak ada yang mau sakit. Tidak ada yang ingin kondisinya sebenarnya menurun, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Kondisi pandemi saat ini, orang fokus hanya pada dua hal. Pertama, kesehatan, kedua, ekonomi. Iya, apa ya? Pastinya. Orang nggak terlalu banyak mungkin mikirin hal-hal yang nggak penting ya, atau mungkin investasi atau apa namanya? Orang nggak terlalu banyak ingin berinvestasi di hal-hal yang mungkin sifatnya kebutuhan tersier atau apa. Semua orang ingin investasi kesehatan. Karena pandemi yang saat ini yang seperti kita ketahui bersama, itu korbannya cukup banyak, penyakitnya cukup berat, kalaupun sembuh biasanya akan menimbulkan kecacatan. Jadi, bicara soal sehat, sehat ini sekarang udah jadi primadona nomor 1 di dunia. Semua orang ingin sehat, ingin tidak terpapar dengan penyakit yang ya kita sama-sama tahu ya, COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau bicara soal sehat, sehat itu bukan artinya tidak sakit, tapi sehat itu kita bisa produktif, bisa sehat paripurna, sehat fisik, sehat mental, sehat dompet juga, sehingga stresor pun ya berkurang gitu ya. Jadi semuanya sehat. Nah, tapi ada beberapa faktor yang sebenarnya mempengaruhi kesehatan kita. Ya, kalau kita lihat di sini yang pertama itu adalah kualitas udara yang ada di sekitar kita. Apakah cukup mengandung oksigen yang baik? Atau kualitas udara kita mengandung polutan yang banyak. Ya pastinya yang lebih sehat yang pasti mengandung oksigen yang banyak. Air, kualitas airnya apakah dia tercemar atau tidak, itu mempengaruhi kesehatan kita. Lalu makanan, bicara soal makanan ini memang sangat luas ya. Sampai dalam ilmu kedokteran medis juga itu ada dokter spesialis gizi klinis gitu ya, yang membahas soal ya gizi atau nutrisi. Makanan ini cukup kompleks. Itu kenapa PT Keling Indonesia juga bergerak di bidang suplementasi ya, mensupport orang untuk memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari. Makanan ini adalah komponen penting yang mempengaruhi kesehatan. Semuanya pasti tahu ya. Lalu kemudian keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional juga sangat mempengaruhi ke kesehatan. Saat orang merasa takut, cemas, depresi, dan lain sebagainya, stres karena mungkin ekonominya terbatas dan lain sebagainya, itu akan membuat daya tahan tubuhnya menurun sehingga dia rentan terkena penyakit yang baik yang menular maupun yang tidak menular. Nah, jadi sebenarnya keseimbangan emosional ini faktor faktor kunci juga yang memegang yang mempengaruhi kesehatan kita.
Lalu kemudian saya skip sebelum olahraga, saya mau bilang istirahat dulu. Faktor istirahat ini sangat penting sebenarnya, tapi orang banyak abai, apalagi sebelum pandemi COVID. Orang tuh inginnya tuh produktif terus. Inginnya kerja terus, inginnya berpenghasilan terus, ingin punya banyak uang dan lain sebagainya, tapi mengabaikan satu faktor ini, yaitu istirahat. Nah, tubuh itu nggak bisa ditawar-tawar, ingin istirahat dengan baik. Mungkin ini hikmah dari COVID ya, kita istirahatnya jadi lebih banyak. Nah, setelah makanan, keseimbangan emosional, setelah udara, air, makanan, istirahat bagus, maka baru kemudian kita berpikir untuk lakukan olahraga. Nah, olahraga ini bisa membuat sebenarnya tubuh kita tuh jadi lebih bagus ya, terpacu bagus dengan baik. Nah, ibarat sebuah mesin, mobil juga kalau dipakai cuma jarak dekat, terus kemudian ya nggak pernah dipakai buat kencang sesekali jalannya, itu juga akan membuat mesin mobil jadi nggak optimal, jadi nggak sehat sebenarnya. Sama seperti tubuh kita. Kalau hanya dipakai hanya untuk ya kegiatan yang santai, tidak pernah dipacu, tidak pernah lari, mungkin tidak pernah melakukan olahraga, maka itu akan berakibat buruk untuk di kemudian harinya nantinya ya. Nah, coba kita lihat. Pola hidup sehat pasti didambakan setiap orang, tapi lihat gaya hidup manusia saat ini. Ya, yang pertama, gambar di sebelah kiri, atas ini adalah jumlah kalori yang dikonsumsi manusia rata-rata saat ini. Jadi jumlah kalorinya banyak gitu ya. Orang rata-rata sekarang, manusia sekarang itu mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Belum lagi minumannya. Minuman manis banyak banget variannya, banyak sekali variasinya. Sehingga membuat kita tuh jadi lebih gampang gemuk. Jadi kalau dulu orang menyangkanya makanan yang berlemak banyak itu membuat orang gemuk. Tapi ternyata salah. Justru makanan atau minuman yang tinggi kalori itulah yang akhirnya kalau tidak digunakan kalorinya dengan baik, tidak olahraga, tidak bergerak dengan baik, dan lain sebagainya, seperti kegiatan ini nih, cuma duduk, nonton TV. Ini apa nih sebelah kiri? Main gadget, sekeluarga. Apalagi di masa pandemi saat ini ya, akhirnya akan membuat kita jadi lebih gemuk dan jadi nggak sehat pola hidupnya. Ya, oke, ini adalah fakta yang ada di sekitar kita. Nah, bahayanya apa sih? Bahayanya, saat kita tidak menjaga kesehatan, akan banyak gangguan yang muncul, terutama gangguan penyakit ya. Nah, awalnya apa biasanya? Ya, rasa pegal, gampang lelah, kram, ya, kesemutan, karena kurang lancar aliran darahnya. Nah 80% yang terjadi pada saat aliran darah tidak lancar, itu semua nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk sel untuk bekerja, itu jadi terganggu karena terhambat. Ya, akibat apa? Akibat gaya hidup sedentari, gaya hidup tidak bergerak tadi. Nah, akibatnya terjadinya penurunan fungsi pada organ-organ tubuh dan jika dibiarkan bisa menyebabkan penyakit. Organ tubuh apa yang rentan misalnya kalau kita pola hidupnya nggak sehat ya? Yang pasti yang akan diserang pertama ya organ pencernaan. Lalu kemudian organ apa lagi? Pembuluh darah. Hati sebagai pusat metabolisme. Jadi apa? Pencernaan, pembuluh darah, hati sebagai organ metabolisme, ginjal sebagai organ ekskresi, dan jangan lupa terakhir otak pastinya. Kalau asupan oksigen kurang ke otak, maka itu akan membuat orang tuh jadi gampang, bahasa trennya sekarang, lemot ya. Jadi orang lebih susah buat mencerna sesuatu gitu ya. Jadi IQ-nya bisa berkurang gitu loh. Sayang sebenarnya, apalagi kalau terjadi di usia yang sangat muda, di usia-usia yang dia harusnya belajar. Jadi sebenarnya pola hidup sehat itu penting dan sebenarnya nggak sulit. Apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan supaya pola hidup kita tetap sehat? Nah, pola hidup sehat yang bisa kita lakukan adalah, coba kita lihat ya. Nah, dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup. Pastikan makan makanan yang cukup gizi dulu, istirahat bagus, lalu lakukan olahraga secara rutin. Olahraga itu bukan hanya tren ya, tapi dilakukan dengan konsisten dan rutin. Maka kita akan dapatkan manfaat dari olahraga. Nah, jadi pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk menjaga supaya tubuhnya tetap fit, tetap bugar gitu ya. Dan itu memang butuh effort sedikit. Apakah mahal dok? Sebenarnya nggak mahal. Banyak hal orang bisa atau banyak cara orang bisa melakukan pola hidup sehat. Di antaranya adalah dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, tadi ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, untuk itu sebenarnya dibutuhkan ya asupan makanan harian yang sehat. Kita makan 3 kali sehari, makanlah yang sehat. Ada keseimbangan gizinya, ada karbohidratnya, ada proteinnya,
ada vitamin dan mineralnya, ada kadar lemak baiknya, ya, ada lemak jahat sedikit, fine, nggak masalah lah, jangan terlalu parno juga. Nah, kalau seandainya dalam kebutuhan harian kita ini belum cukup, ya, apalagi di kondisi pandemi saat ini, kita membutuhkan vitamin C lebih banyak, bukan begitu? Ya, banyak ahli yang menyarankan bahwa, terutama ahli gizi ya, yang menyarankan bahwa konsumsi vitamin C harian itu lebih baik cukup gitu ya untuk kebutuhan hariannya, maka kita butuh suplementasi vitamin C. Lalu kenapa kita disuruh juga sama pemerintah, sama para dokter gitu ya, untuk berjemur di luar, untuk mendapatkan vitamin D3 gitu loh. Nah, vitamin D3 juga kita bisa dapatkan dari suplementasi gitu loh. Suplementasi ya, salah satu produk Kelin juga ada kok yang mengandung vitamin D3 cukup tinggi. Nah, lalu kemudian jangan lupa juga kita juga membutuhkan zinc ya. Nah, zinc juga dibutuhkan pada saat pandemi saat ini. Nah, jadi kebutuhan manusia akan suplemen itu memang berbeda-beda ya. Tergantung dari jenis kegiatannya, usianya, dan lain sebagainya. Jadi, mengkonsumsi suplemen itu masuk dalam kategori memakan atau mengkonsumsi makanan bergizi. Lalu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup juga itu sebenarnya idealnya ya 7-8 jam per hari, sebisa mungkin dipenuhi kebutuhan tubuh untuk istirahat, karena tidak ada sebenarnya obat, tidak ada suplemen yang bisa menggantikan fungsi tidur kita. Nah, maka itu tidur itu lebih baik dimaksimalkan dengan cara ya kita berikan yang terbaik lah pada saat kita tidur. Mungkin suasana yang cukup, pakaian yang nyaman, penutup mata yang ideal, contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir olahraga secara rutin atau berkegiatan aktif. Nah, berolahraga secara rutin atau lebih aktif ya dalam bekerja, bergerak, tidak melulu hanya duduk di belakang meja, itu sebenarnya cukup mendukung kita supaya kita tetap sehat, imunitas kita bagus. Apa saja yang bisa diusahakan dari situ? Ya, pertama pastinya jadwal olahraga. Jadwal olahraganya harus rutin, tentukan mana olahraga yang kita suka dan lain sebagainya. Dan lebih baik juga ditunjang dengan pakaian yang memang bisa membuat kita lebih nyaman saat berolahraga dan lebih optimal kita saat berolahraga. Nah, PT Kelin Indonesia itu merilis produk-produk yang sebenarnya kalau kita lihat sepintas ini bukan produk suplemen, ini produk yang dipakai sehari-hari dari ujung kepala sampai ujung kaki loh. Jadi seperti tudung kepala, lalu kemudian pakaian dalam, kacamata, kemudian seperti yang saya pakai sekarang saat ini itu gelang ya atau aksesoris, terus kemudian tali pinggang, kaos kaki, pakaian dalam dari pakaian dalam seperti bra atau kaos dalam, terus kemudian celana dalam dan lain sebagainya. Tujuannya sebenarnya punya manfaat untuk kesehatan. Nah, hari ini kita akan bedah ya produknya, bukan dari saya sendiri, tapi saya akan bertanya kepada sahabat saya ya yang tinggal cukup jauh, ya kan? Nah, jadi kita akan bertanya dan jangan lupa teman-teman mitra Kelin sekalian untuk tetap stay tune di sini, jangan keluar dulu. Karena apa? Karena akan ada promo. Promonya ini berupa, nah kita sebut ini stay and healthy and stylish promo ya. Promonya ini berupa kalau kita beli Keion Nano Wristband atau satu Keion Nano bracelet sekarang, maka akan mendapatkan hadiah langsung. Dan ini hanya berlaku sampai jam 3 sore ini. Nah, jadi buat teman-teman jangan tinggalin channelnya. Nah, kita akan coba hubungi sahabat saya dan kita akan bedah produknya. Jadi apa aja sih kelebihan produk ini? Itu ya, apa bedanya dia dengan mungkin aksesoris kesehatan lainnya. Yuk kita bahas sama-sama dengan teman saya. Oke, kita coba hubungi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Halo. Wah, sudah stay tune ternyata. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lama ya nggak ketemu ya. Saya terakhir ketemu sama Pak Rizwan itu kalau nggak salah di Sorong apa di mana gitu. Udah lama bener nggak ketemu deh. Iya. Nah, itu dia. Sehat-sehat ya Pak ya, mudah-mudahan ya, aman ya. Tidak ada keluarga yang terkendala dengan pandemi saat ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
Nah, hari ini Pak Rizwan kita akan bicara tentang Keio Nano wristband dan bracelet, di mana ini merupakan produk gelang ya atau produk aksesoris. Pak Rizwan sendiri pakai aksesoris nggak sih? Iya, alhamdulillah pakai. Jadi dari pertama di launching saya langsung nyoba, luar biasa memang. Oh Langsung gitu. beli. Oke, fine. Dulu setahu saya gini, orang kan pakai aksesoris itu kan karena memang ingin apa ya, menambah penampilan biar jadi lebih keren kan ya. Biasanya orang dulu pakai Ya. cincin, batu akik, bener nggak? Betul. Ya, supaya ada yang pakai kalung, ada yang pakai gelang sebagai aksesoris atau segala macam. Cuma sebenarnya saya tekankan gini, boleh sih pakai aksesoris, yang penting satu keren. Cuma untuk menambah penampilan. Tapi kalau memang ada nilai plusnya yaitu punya manfaat untuk kesehatan, itu sih sebenarnya jauh lebih bagus gitu loh. Nah, Pak Rizwan sendiri sebenarnya ngerasain ya ada dampak atau ada manfaat kesehatannya ya setelah memakai produk aksesoris dari Keling gitu, seperti kayak yang Bapak pakai apa? Kayak wristband atau bracelet mungkin? Wristband. Kalau saya pakai wristband Keio Nano, istri Oke. pakai bracelet. Oh, oke. Ya, karena mungkin yang bracelet ini dia lebih itu ya, lebih elegan ya. Lebih elegan. Oke, Dok, siap. gelang ini anak-anak boleh pakai? Kalau untuk anak-anak sebenarnya karena memang sebenarnya gini, aksesoris itu boleh dipakai oleh siapa saja kok. Karena memang anak-anak juga butuh manfaat kesehatannya kan, gitu kan. Dan kadang-kadang kan anak-anak juga suka gaya-gayaan, apalagi anak-anak ABG kan pakai gitu. Ini sebenarnya nggak berpengaruh umur. Di usia berapapun itu sebenarnya boleh memakai ini. Nah, jadi Oh silahkan gitu ya, dipakai. Dok, ya. Ya, betul. Aman Jadi ya nggak ada anak-anak masalah. ya? Aman. Nah, kenapa milih yang apa namanya? Yang rice band? Kalau untuk Pak Rizwan sendiri, apa lebih menunjang ke kegiatan olahraga atau gimana? Dan istri kenapa lebih milih yang bracelet? Iya. Ini ya mungkin kegiatan kita kan juga memang sekarang kan banyak di ini ya, di jari ya. Artinya kalau dulu kita banyak ngomong, kalau sekarang kita banyak ketik gitu ya. Oke. Nah, jadi ini sangat membantu sekali gitu. Kalau dulu kita public speaking-nya kan ngomong di depan panggung gitu ya, Yes, suara betul. berserak-serak kayak gitu. Kalau sekarang energinya dari pikiran dilarikan ke jari gitu kan, kayak gitu. Jadi sehari itu ngetik kayak gitu kan. Nah, memang saya ngerasakan perbedaan yang luar biasa ketika menggunakan Keio Nano wristband ini ya. Rasanya memang biasanya tangan sering kesemutan dan kram-kram. Semenjak menggunakan wristband ini rasanya udah lebih ringan ya, tangan lebih ringan. Dan nggak mudah capek gitu ya, apalagi di jempolan itu terasa banget nggak mudah capek. Gitu, Dok. Oh, oke. Dan memang mungkin lebih ke modelnya juga ya. Kalau saya lihat kan Ya, Pak Rizwan penampilannya lebih sporty gitu kan, lebih casual. Mungkin kalau pada perempuan kan dia lebih apa ya, lebih posh ya, lebih rapi orangnya. Makanya kita milih apa yang apa istri itu lebih milih yang bracelet ya. Karena lebih matching mungkin dengan benar. aksesorisnya, dengan cincinnya, dengan jam tangannya. Jadi kalau pergi ke acara itu jauh lebih oke gitu kan. Nah, jadi gini saya mau jelasin sedikit tentang perbedaan antara wristband sama yang bracelet. Jadi yang dipakai ini, yang dipakai sama saya sama Pak Rizwan juga itu wristband namanya. Itu materialnya dia Oke, karet. banyak banget. Ya. Nah, jadi dia Banyak nanya itu materialnya perbedaannya. karet dan ukurannya dia satu biasanya. Jadi bisa kita setel. Nah, saran saya buat yang anak-anak kalau tangannya kecil itu sebenarnya bisa pakai yang wristband dan biasanya modelnya memang lebih apa ya? Lebih trendy sih, lebih cocok untuk yang sporty ya. Nah, tapi tetap mengandung itu tadi yang ultimate 7 in 1-nya. Jadi dua-duanya masih tetap punya. Nah, lalu yang bracelet ini merupakan gelang yang bahannya itu stainless steel. Nah, jadi dia anti karat ya, gitu loh. Jadi stainless steel, anti karat. Kalau orang yang memang stylenya itu lebih ke apa ya, lebih ke gayanya tuh lebih ke gaya yang rapi, terus kemudian lebih ke macho kayaknya, atau pengen mungkin pakai jas yang formal gitu ya. Itu yang bracelet sebenarnya jauh lebih oke. Dan dia punya 4 ukuran yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya Pak Rizwan juga bisa pakai yang bracelet itu kalau memang mau datang ke acara-acara yang formal. Mungkin biar terlihat lebih formal aja. Nah, berhubung saya dan Pak Rizwan sporty, biasanya kita lebih milih yang bracelet sih.
Benar. Sorry, yang wristband. Bracelet kan dia lebih ini ya, dok, ya, apa yang wristband lebih casual ya. Betul. Kalau yang kayak Leonardo. Nah, kalau yang itu dia ada ukurannya ya, yang bracelet ya. Iya, betul. Jadi ini bisa disesuaikan. Oke, dok, kalau ibu hamil dan menyusui, boleh nggak pakai ini kayak Leonardo bracelet atau ini? Siap. Jadi kalau untuk ibu hamil dan menyusui, sebenarnya nggak ada masalah. Dia bisa gunakan ya. Karena apa? Ini aksesoris. Aksesorisnya ini bukan aksesoris sebagai yang punya zat aktif yang bisa membuat atau merangsang atau menyembuhkan orang dengan instan, itu bukan seperti itu. Tujuan aksesoris ini diberikan batu-batuan, diberikan bahan yang memang bisa bermanfaat untuk kesehatan semata-mata hanya untuk melancarkan aliran darah misalnya, meningkatkan oksigenasi, terus kemudian memperbaiki mood. Nah, jadi macam-macam sebenarnya, tapi tidak untuk merubah patofisiologis tubuh fisiologis tubuh itu sendiri. Jadi misalnya ada orang dengan kondisi hamil itu kan fisiologis tubuhnya kan berbeda dengan, atau jalan metabolismenya kan berbeda dengan orang yang tidak hamil gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya tidak dipengaruhi oleh gelang ini. Jadi gelang ini sebenarnya tidak berdampak negatif terhadap janin, tidak berdampak negatif terhadap orang yang menyusui, tidak berdampak negatif terhadap orang yang misalnya perempuan yang mau haid dan lain sebagainya. Jadi dampak negatifnya nggak ada. Justru akan memperlancar darahnya. Justru akan membuat sebenarnya kram, kaku ototnya itu akan lebih rilis. Nah, tapi tergantung penyebabnya, karena kadang-kadang penyebab kaku atau kram otot pada ibu hamil itu kan penyebabnya salah satunya kekurangan kalsium. Nah, jadi lebih baik dicek juga apakah dia memang kekurangan kalsium atau tidak. Tapi kalau penyebab kaku atau kramnya itu lebih karena aliran darahnya nggak lancar, kurang gerak, mager bro. Misalnya jarang olahraga atau apa segala macam, ya disarankan pakai aksesoris yang bisa melancarkan. Oke. Nah, jadi seperti itu sih. Ya, semua boleh, kemudian ibu hamil juga boleh pakai ya. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan yang sering muncul nih dok. Dari pertama saya pakai wristband ini banyak yang sering nanya, Pak itu kalau kena air gimana gitu kan? Kalau kena air gitu atau mungkin kena sabun gitu, mungkin ininya gimana dok? Sebenarnya atau mungkin untuk menjaga agar ini lebih aman gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dihindari gitu dok. Oke. Ketika kita menggunakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk pemakaiannya sendiri ya dipakaikan di tempat yang proper ya, karena memang ini wristband atau ini bracelet dipakainya ya di tangan. Jangan dipakaikan di tempat lain ya. Misalnya dipakaikan di leher atau di kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, pemakaiannya durasinya berapa lama itu juga penting. Ya, jadi pemakaiannya itu sebenarnya kalau ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk ini, itu lebih baik dipakaikan selama lebih kurang 8 jam. Dipakaikan sambil tidur nggak masalah. Kita juga pakai aksesoris kok, kadang-kadang pakai gelang sambil tidur, pakai jam tangan dan lain sebagainya. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, yang jangan itu adalah terkena paparan air terlalu sering. Air asin kah? Air tawar kah kalau kita berenang di sungai? Atau air yang mengandung klorin di kolam renang misalnya. Itu kan air yang mengandung klorin ya, mengandung kaporit orang bilangnya. Itu kan airnya lebih keras sebenarnya. Ya, terhadap kulit aja bisa bikin kering. Nah, sebenarnya yang rusak apa kalau memang kita bawa mandi atau kita bawa berenang? Yang rusak itu sebenarnya materialnya. Jadi karetnya ini bisa rusak. Ya, terus kemudian stainless steelnya juga bisa rusak karena paparan air terus-menerus. Walaupun memang anti karat sih, tapi yang rusak itu sebenarnya pertama bisa rusak material, yang kedua khasiat dari Seven Ultimate-nya itu bisa berkurang gitu loh. Jadi memang ini aksesoris yang lebih baik kita jaga, jangan terlalu kita bawa untuk kegiatan yang basah banget ya. Kalau kegiatan basahnya itu misalnya berlari, olahraga, badminton, yoga, dan lain sebagainya, sepedahan sekarang lagi ngetren kan, itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting jangan digunakan pada saat kita mandi. Gitu. Nah, jadi lebih baik dicopot sih. Cara merawatnya sih sebenarnya disikat aja dengan ringan sih, nggak ada masalah. Nah, dan itu juga penting sih ya. Ya. Oke dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok.
kalau untuk jangka panjang daripada kawis brand Ion Nano ini atau bracelet ini berapa lama tuh kandungan ionnya bertahan? Oke, jadi gini, yang banyak orang tanya kan gitu ya, berapa lama sih boleh pakai gitu apa segala macam, apa sih keunggulannya, apa sih kelebihan dari produk ini dan lain sebagainya. Apa yang membedakan antara produk aksesoris ini dengan produk-produk aksesoris lainnya. Nah, jadi pertama, produk aksesoris ini adalah produk aksesoris yang punya manfaat kesehatan. Jadi bukan hanya mungkin stylish ya gayanya, bahannya juga premium, bagus gitu, tapi dia punya manfaat kesehatan. Rata-rata produk Kering punya dua manfaat ini. Bahan premium, manfaat kesehatan ada. Jadi kalau ditanya, ini kelebihannya apa? Punya manfaat buat kesehatan. Apa manfaat kesehatannya? Kok bisa? Karena, ya bahasanya kok bisa gitu ya Bar ya. Kok bisa ada manfaat buat kesehatannya? Manfaat kesehatannya itu terletak di sebenarnya 7 rahasia, 7 bahan rahasianya gitu loh. 7 bahan rahasianya saya akan bahas ya, yaitu kita lihat tadi ada ion negatif ya, ada magnet, ada germanium conical, ada germanium powder, ada 2 jenis germanium ya, jadi udah 3 tuh ya. 4 sorry. Ada far infrared, ada turmalin dan energy powder, dan energy powdernya ini ada 38 jenis. Nah jadi ada 7 in 1 ultimate gitu loh. Nah di saat mungkin aksesoris kesehatan lain hanya mengandung 2 bahan atau kita bisa bilang 2 bahan yang bisa membuat kesehatan, kita punya 7. Jadi kita punya kelebihan 5 bahan. Nah tepuk tangan dong buat produknya. Nah, manfaatnya buat kesehatan apa aja? Sebenarnya banyak. Tapi kalau saya mau rangkum, itu sebenarnya lebih ke pertama, untuk kesehatannya sendiri. Kita bisa lihat ya di layar. Itu bisa menjaga aliran darah untuk tetap lancar. Ya, ada beberapa fungsi yang sebenarnya bisa digunakan untuk melebarkan pembuluh darah. Terus kemudian seperti ion negatif ya. Far infrared. Far infrared itu bisa melebarkan pembuluh darah kapiler sebenarnya. Nah, far infrared ini sebenarnya nggak terlihat mata, tapi gelombangnya itu sebenarnya cukup besar, gitu loh ya. Termasuk gelombang cahaya yang tidak visible. Yang kita bisa lihat itu kan yang visible ya, yang seperti pelangi itu, Magicu Hibiniu. Tapi di atas itu, yang merah, di atas merah itu ada infrared namanya. Infrared itu sinar yang nggak bisa kita lihat, yang di gelombang tertentu antara 4 sampai 1000 mikron, itu kita sebut far infrared. Nah, itu biasanya ada di kandungan mineral tertentu. Dia kalau memancarkan itu punya fungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Tapi tidak secara signifikan pembuluh darah yang besar-besar ya, untuk tekanan darah atau apa segala macam, enggak. Tetapi di pembuluh-pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil, sehingga kita terasa lebih nyaman sebenarnya pada saat kita terpapar sinar itu. Nah, far infrared ini juga banyak diaplikasikan pada fisioterapi, pada medis itu sering diaplikasikan. Itu baru 1 bro, belum ada 7 lainnya. Jadi banyak sebenarnya manfaat buat kesehatannya. Nah ya, jadi seperti itulah kira-kira. Ya, jadi ada bubuk germanium. Bubuk germanium juga ini sebenarnya fungsinya juga cukup banyak ya. Bisa menormalkan sistem imunitas tubuh, ya. Bisa meningkatkan stamina juga, bisa meningkatkan endurance. Nah, ini penting sih buat orang yang suka olahraga. Artinya daya tahan itu bisa diandalkan dengan menggunakan ini juga sih sebenarnya. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi 7 bahan ini sebenarnya yang jadi kunci kelebihannya. Gitu loh. Nah, bisa dipakai berapa lama? Nah, jadi pertanyaannya adalah aksesoris ini kalau kita pakai, dia memancarkannya berapa lama nih? Memancarkan ion negatifnya, manfaat kesehatannya itu bisa ada berapa lama, bertahan berapa lama. Biasanya sih lebih kurang 2 tahun setelah dibuka dibuka sealnya atau bungkus pertamanya. Nah, biasanya bertahan 2 tahun. Setelah 2 tahun biasanya masih bisa didetek pakai ion meter, tetapi biasanya kemampuan dia untuk infiltrasi ke jaringan kita udah mulai berkurang. Nah, jadi terlihatnya memang masih tinggi, tapi sebenarnya sudah mulai kurang tendangannya. Jadi kayak watt dan voltase. Watt itu kan satuannya ya, itu bisa terlihat tinggi dia, tapi pukulannya atau voltasenya itu bisa ya udah mulai berkurang pada saat dia sudah 2 tahun. Apalagi kalau dipakai mandi juga, jadi sayang dia lebih cepat lagi nantinya. Nah, jadi dipakai selama 2 tahun, selama 8 jam sehari,
terus kemudian diiringi juga dengan pola hidup sehat, jangan lupa ya, diiringi dengan pola hidup sehat itu baik. Nah, kadang-kadang ada juga yang nanya sama saya, Pak Rizwan, orang sakit boleh pakai nggak? Mangga, silakan, nggak ada masalah, karena bisa untuk membantu terapinya dia. Poinnya gini, kalau dia sakit, jangan hanya dia memakai gelangnya saja, tapi dia tetap harus berobat, datang ke dokter, lalu kemudian mendapatkan pengobatan, disupport juga dengan gizi yang baik, tambahin suplemen kalau memang kurang dari makanan hariannya, gitu ya. Suplemen dari Keling kurang banyak apa coba? Sudah kurang lengkap apa coba? Banyak banget kan? Nah, lalu didukung dengan aksesoris-aksesoris kesehatan yang bisa membantu dia untuk sembuh lebih cepat, lebih baik gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu yang kita tekankan di sana. Jadi tidak digunakan untuk terapi tunggal. Itu orang sakit boleh, orang yang sudah tua boleh, anak-anak boleh, nggak ada masalah. Ibu hamil juga boleh. Ibu hamil juga boleh. Ibu tidak hamil pun boleh. Ibu yang mau rencana hamil, silakan pakai aja, nggak apa-apa. Karena stylish ya, keren gitu kan. Apa salahnya coba udah stylish, punya manfaat buat kesehatan dibandingin aksesoris yang tidak punya manfaat buat kesehatan, cuma keren aja gitu kan. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Terima Siap. kasih. Oke. Mudah-mudahan sehat terus ya, dipakai terus, dan sebenarnya bisa ditukar-tukar sih itu. Iya, Dok. Ya, luar biasa. Oke. Yang bracelet juga ya. Siap. Oke. Alright, ternyata kita sudah sudah dapat nama-nama teman-teman mitra Keling yang udah belanja Keio Nano ya. Ada yang udah belanja wristband, ada yang udah belanja bracelet juga ya di di website resmi kita www.kenet.co.id. Dan sudah mendapatkan hadiah. Hadiahnya masih rahasia sih, ya tuh ya. Masih rahasia, yang jelas masih dapat hadiah. Nah, siapa saja yang pemenangnya? Saya sebutkan ya. Yang pertama atas nama Arfiana. Yang kedua atas nama Emilianti. Nah, yang ketiga itu atas nama Martin Nana Tanggulungan. Selamat buat para pemenang, alhamdulillah. Oke. Nah, itu sekilas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama Pak Rizwan. Nah, kalau kita mau bedah sedikit sebenarnya produk-produk kita ini yang kita bahas hari ini ya, itu tidak hanya mengandung far infrared dan ion negatif saja. Ya, selama ini memang produk-produk dari PT Keling Indonesia yang terutama produk aksesorisnya itu biasanya hanya mengandung 2 atau 3 gitu ya, nggak lebih banyak dari itu. Tapi ini merupakan produk yang saya bilang revolusioner juga ya. Kenapa? Karena dia mengandung 7 sumber kesehatan yang disematkan di pakaian atau aksesoris sehari-hari. Menurut saya layak banget dicoba. Kenapa? Karena nggak ada ruginya. Ini aksesoris bentuknya modis banget, terus kemudian bisa dipakai sehari-hari, tidak mengganggu aktivitas, tidak menyebabkan kita pusing dan lain sebagainya. Cuma memang pada saat kita gunakan ini lebih baik kita disertai juga dengan konsumsi air putih yang cukup. Karena biasanya kita akan cenderung agak sedikit dehidrasi karena metabolismenya agak meningkat. Nah, jadi buat teman-teman yang memang jarang olahraga, ingin baru berniat untuk berolahraga dan lain sebagainya, gelang ini bisa membantu meningkatkan laju basal metabolisme dasar kita juga sebenarnya. Nah, jadi bicara soal gelang ini, manfaatnya yang tadi saya sebutkan itu ada germanium konikal, ada magnet, terus kemudian ada germanium powder juga, ada far infrared, ion negatif, itu semua punya manfaat masing-masing. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Pertama, magnet. Gelombang elektromagnet atau magnet ini sebenarnya punya banyak manfaat. Kita bisa baca ya, kita lihat ya, dia bisa meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, membantu mengurangi rasa sakit sehingga kita ambang sakit kita jadi lebih tinggi sedikit ya. Membantu mengurangi proses pembengkakan kalau terjadi benturan atau udem misalnya gitu ya. Meningkatkan jumlah oksigen di jaringan dan sel. Nah, germanium konikal itu juga bisa mengoptimalkan sistem imun tubuh kita. Nah, konikal bedanya dengan powder apa sih? Powder itu sifatnya bubuk ya. Kalau konikal ini sifatnya memang masih
berupa batu. Nah, dia punya manfaat masing-masing. Ya, yang konikal ini biasanya bisa membantu sebagai antioksidan. Nah, sedangkan yang powder ini punya lebih tinggi energinya. Jadi 9% lebih tinggi energinya. Lalu far infrared seperti yang saya sebutkan tadi. Far infrared ini rata-rata ada di semua produk, yang bahkan produk yang dikonsumsi juga ada. Ada yang tahu nama produknya apa? Ayo apa? K-Liquid? K-Liquid Chlorophyll itu produk kita yang mengandung far infrared yang dikonsumsi sebenarnya. Nah, fungsinya sebenarnya banyak, terutama untuk melebarkan pembuluh kapiler darah tadi ya. Oke, meningkatkan jumlah oksigen ke tubuh dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian ion negatif, rata-rata produk kita punya ion negatif yang baik, termasuk produk kacamata kita itu punya ion negatif yang luar biasa. Ya, saya baru lihat ada memang frame kacamata yang punya dampak buat kesehatan ya baru di K-Link ini, karena rata-rata frame-frame kacamata yang biasa itu hanya sebagai ya penunjang penampilan aja supaya orang yang memakai kacamata ini lebih pede, terlihat lebih estetis gitu atau terlihat lebih keren. Tapi kacamata kita punya ion nano, gelang kita juga punya punya ion negatif, gelang kita juga punya ion negatif. Nah, apa aja manfaatnya? Kita lihat nih. Bernafasnya bisa lebih halus, bisa mengurangi kelelahan, bisa membuat tulang lebih kuat, ya, membuat pembuluh darah bersih, detak jantung juga lebih teratur, ya. Terus kemudian darah kita jadi tidak, derajat keasamannya tidak terlalu tinggi, ya, dan menjaga tensi kita jadi lebih bagus sebenarnya. Nah, jadi ion negatif ini memang udah banyak penelitiannya, ya, banyak manfaat untuk kesehatan kita. Nah, lalu batu turmalin. Turmalin ini sebenarnya banyak juga ya di pakaian-pakaian dari K-Link Indonesia yang sudah dikeluarkan. Nah, apa sih turmalin itu? Turmalin adalah mineral boron silikat kristal yang digabung dengan unsur-unsur seperti aluminium, besi, magnesium, natrium, litium, dan kalium. Nah, fungsinya apa sih? Nah, biasanya nih dibagi dua. Fungsi untuk pembuluh darahnya dan fungsi untuk sistem sarafnya. Untuk pembuluh darahnya, itu sebenarnya bisa menjaga tekanan darah untuk tetap baik. Gitu ya, manfaat dari turmalin ini. Nah, jadinya ini bisa membuat pembuluh darahnya jadi lebih sehat, aliran darahnya lebih bagus, dan oksigenasi kita juga akan lebih bagus. Nah, untuk sistem sarafnya, apa sih manfaat turmalin? Nah, biasanya dia bekerja di sistem saraf pusat dan saraf otonom untuk menstimulasi sistem endokrin. Endokrin itu sistem apa sih? Sistem yang menghasilkan hormon di seluruh tubuh kita. Nah, jadi sistem hormon ini oleh si turmalin ini dibantu untuk tetap dinormalkan, tetap baik. Dan ingat, salah satu produk yang mengandung turmalin cukup banyak itu salah satunya adalah celana dalam K-Men. Ada yang tahu celana dalam K-Men? Celana dalam K-Men itu kan mengandung turmalin cukup tinggi. Nah, itu biasanya mampu membantu untuk ya minimal untuk menormalkan atau membuat rasa nyaman pada di daerah vital laki-laki terutama ya. Ya, secara hormonal juga ada efeknya. Nah, lalu yang terakhir adalah energy powder, di mana energy powder ini terkandung 38 jenis. Ya. Nah, 38 jenis ini mineralnya sendiri ada 20 ya, seperti germanium, besi, kalsium, zirkon. Jadi banyak sekali sebenarnya kandungan germaniumnya. Ada yang bentuk konikal, ada yang bentuk powder, ada yang bentuk energy powder juga, gabungan dengan yang lain-lainnya. Nah, manfaatnya apa sih? Sama, meningkatkan sirkulasi darah, ya, membantu tubuh untuk meningkatkan pengeluaran toksin dari dalam. Jadi ada fungsi cleansingnya sebenarnya di sini. Saya baru tahu loh ada gelang yang punya fungsi cleansing kayak gini, layak banget dicoba dibandingin kita hanya beli gelang-gelang atau aksesoris yang sebenarnya sangat mahal di luaran sana, hanya mungkin ditempelin brand-brand yang agak mahal gitu ya. Saya nggak bisa sebutin brand dan nanti ribet. Jadi kesannya mahal banget padahal hanya untuk mempercantik diri kita, tapi manfaat buat kesehatannya nggak ada. Ya, jadi lebih baik cari yang memang punya manfaat untuk kesehatan, tidak mempunyai efek samping yang berbahaya untuk diri kita gitu loh ya. Dan kalaupun memang dipakai juga membuat tubuh jadi lebih segar, kenapa nggak kita pakai aksesoris yang seperti itu dibandingin hanya aksesoris biasa. Dan bentuknya cukup modis loh.
Nah, apalagi kalau kita pakai buat olahraga, saya rasa akan terlihat keren ya, akan terlihat cool. Kebayang kan pemain bola gitu, main di lapangan bola pakai gelang seperti ini, ya pastinya akan jauh lebih nyaman dia sebenarnya. Nah, jadi ini adalah kelebihan dan keunggulan dari produk Keio Nano wristband dan bracelet. Nah, jadi buat Anda yang mungkin lebih senang, Bapak Ibu sekalian lebih senang bergaya casual, bergaya lebih sporty gitu ya, bergaya lebih santai, bisa milih yang bracelet. Nah ya, yang wristband, saya suka kebalik-balik. Nah, jadi bisa pilih yang wristband, karena wristband ini modelnya cukup kekinian, dengan bahan karet gitu kan, bisa dipakai untuk anak-anak juga dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda ingin bergaya lebih berkelas, lebih sporty, bukan lebih sporty, lebih rapi, lebih formal, lebih di acara-acara mungkin yang memang berkelas, berbeda gitu ya, Anda bisa pilih yang sebenarnya yang bentuknya yang bracelet. Karena yang bracelet ini terbuat dari logam dia, jadi akan membuat tampilannya jadi lebih keren, apalagi disandingin dengan jam tangan yang oke punya juga gitu kan. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Jadi pesan saya, setelah kita mungkin FB Live dalam waktu yang cukup singkat ini, saya mau katakan bahwa memilih aksesoris sebenarnya penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, untuk melengkapi penampilan supaya terlihat lebih keren. Tetapi pilih sebenarnya aksesoris yang punya manfaat buat kesehatan. Kenapa? Karena memang saat ini isu kesehatan jadi isu utama di dunia. Sehingga orang berlomba-lomba untuk jadi lebih sehat, lebih bugar, lebih percaya diri, lebih fresh, dan lain sebagainya. Kalau memang kita bisa punya aksesoris yang punya manfaat buat kesehatan, ngapain juga pakai yang nggak punya manfaat buat kesehatan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sarankan kepada orang-orang yang memang ingin membeli Keio Nano wristband atau bracelet ini, tapi dalam kondisi memang tidak sehat atau sakit atau dan lain sebagainya, ya lebih baik tetap berobat, konsumsi suplemennya dengan baik, makan makanan bergizi bagus, istirahat cukup, dan didukung dengan produk kesehatan ini. Kenapa? Karena produk aksesoris kesehatan ini bisa membantu kita untuk mensupport terapi kita supaya kita sembuh jadi lebih cepat dan lebih baik. Nah, jadi gitu kira-kira, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bisa jadi pengetahuan kita untuk bisa mengambil keputusan dengan cara, oh ya lah, saya mau pakai aksesoris yang memang sehat buat diri saya, dan saya mau kasih tahu ke orang-orang bahwa aksesoris ini bisa banget loh buat bikin kita lebih stylish, lebih sehat, dan lebih awet muda tentunya. Jadi menua dengan sehat. Oke, gitu kira-kira penutup dari saya. Ya, nah kira-kira saya mau buka sesi pertanyaan nih. Ya, kira-kira ada nggak ya dari audiens yang mau bertanya tentang produk ini? Nah, dipersilahkan untuk disiapkan pertanyaannya, diketikkan lalu di-up ke sini biar saya jawab langsung. Oke, kira-kira sudah ada lagi Mas Ismail yang mau nanya? Selain Pak Rizwan tadi ya. Kalau Rizwan kita langsung zoom, karena beliau memang pemakai Keio wristband langsung. Oke, dari Fatimah. Waduh, saya kenal nih Bu Fatimah lagi di Tuban ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, Pak Dr. Arif tanya dong ya, untuk gelang Keio Nano wristband dan bracelet, apakah ada bedanya di masa expired penggunaannya, dan apakah jumlah kandungan ionnya berbeda? Jadi jawabannya adalah sama sih sebenarnya ya. Jadi kandungan ionnya itu tidak ada bedanya. Cuma memang tergantung pemakaian, penggunaan, terus kemudian biasanya memang logam itu jauh lebih bisa lebih bisa memancarkan apa yang dipunyai oleh mineral gitu. Manfaat dari mineral itu lebih banyak bisa dipancarin oleh logam sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kandungannya lebih kurang sama, karena ukuran batu yang digunakan, powder yang digunakan, dan lain sebagainya itu sebenarnya sama dua-duanya. Tinggal sebenarnya pilihan kita mau lebih menggunakan yang mana. Kan bicara aksesoris kita bisa lepas pakai ya. Lagi acara formal kita bisa pakai yang bracelet, lagi casual, lagi di rumah, lagi olahraga kita bisa pakai yang wristband. Nah, jadi kalau ditanya apakah kandungan ionnya berbeda, sama. Masa expirednya sama-sama 2 tahun.
ya kalau dibuka bersamaan di kotaknya. Jadi gitu kira-kira Bu Fatimah, mudah-mudahan sudah bisa memutuskan ya mau yang wristband atau yang bracelet. Oke, pertanyaan berikutnya mudah-mudahan bisa terjawab ya. Pertanyaan berikutnya adalah, dari Mas Adi Putra. Wah, Dokter Arif mau tanya, apakah gelang K-Io Nano ini akan berkurang manfaatnya atau berkurang ionnya jika saat mandi tetap dipakai? Jawabannya adalah ya, karena sebenarnya batuannya itu sensitif terhadap air. Nah, jadi repotnya pada saat kita memakai pada saat sedang mandi, kita kan mandi nggak cuma membilas aja ya, kita biasanya menggunakan sabun juga. Terus kemudian penggunaan sabun itu akan menutup mungkin pori-pori dari dari gelang ini sehingga dia nggak akan memancar dengan maksimal. Memang disarankan aksesoris ini seperti jam tangan ya, seperti lakai jam tangan, dia lebih baik dilepas pada saat sedang mandi sehingga fungsinya tetap optimal dan tetap memancarkan dengan baik. Jadi jangan dibawa mandi atau dibawa berenang, walaupun memang stylish banget dibawa berenang kan kesannya keren bener gitu ya. Saya juga ngelihatnya, wih keren nih, mau dipakai kegiatan outdoor, indoor, atau dipakai misalnya buat arung jeram kah atau apa, bagus. Tetapi gini, aksesoris kita kan aksesoris yang punya manfaat untuk kesehatan. Ya mungkin ada kelemahannya adalah di air tadi. Nah kalau aksesoris yang pakaian, dia kelemahannya itu ada di mana? Di panas. Makanya pakaian-pakaian yang rilis oleh Keling tuh ya, misalnya dari pakaian dalam atau apa segala macam tidak disarankan untuk disetrika atau dijemur langsung di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan deterjen karena memang di situ kelemahannya. Ya, jadi serat pakaiannya jadi gampang rusak. Nah, gitu kan. Tapi kalau ini ya material bahannya kalau di bawah air juga rusak, kelemahannya kan air ya. Jadi kalau materialnya bisa rusak karena air dan bebatuannya pun bisa rusak karena air. Ya, jadi lebih baik sebenarnya dilepas aja. Nah, nanti kalau di kegiatan yang lain, ya kalau berkeringat sih nggak ada masalah ya. Berkeringat nggak masalah. Jadi kalau air yang itu yang lebih baik dihindari. Oke, berikutnya. Oke. Dengan Mas Julian Zulkarnain. Wah, ini juga saya kenal nih. Ini kayaknya ada affair nih dengan Mbak Fatimah sepertinya ya. Untuk penderita jantung yang saat ini masih aktif bermain sepak bola, luar biasa positive thinking ya artinya ya. Jadi hobi bermain bola walaupun menderita sakit jantung tetap bermain sepak bola nggak masalah lah, bismillah ya insya Allah. Apakah membantu kinerja jantung lebih baik dokter? Insya Allah membantu kinerja jantung lebih baik. Dari 7 bahan yang saya sebutkan tadi itu banyak sekali yang sebenarnya punya manfaat untuk kapiler. Tetapi memang jangan terlalu memaksakan diri. Ya, saat kita berolahraga jangan terlalu memaksakan diri, apalagi kita punya dasar penyakit jantung sebenarnya. Karena sewaktu-waktu dia bisa menyerang, dia bisa kumat dan lain sebagainya. Untuk menjaga stamina, ya kita tahu batasan kapan harus berhenti. Itu poinnya. Dan harus didahului dengan pemanasan yang bagus. Nah, dengan penggunaan produk ini apakah membantu juga? Membantu. Kita namanya juga ikhtiar ya supaya jantung kita tetap sehat. Silahkan dipakai. Karena apa? Karena pembuluh darah kapilernya, pembuluh darah yang sifatnya mikro di tangan, gitu ya, yang mengalir juga ke jantung kan, itu juga akan terbantu aliran darahnya dengan baik. Nah, jadi nggak ada salahnya Mas Julian untuk bisa tetap digunakan. Jadi digunakan untuk berolahraga, tidak hanya olahraga yang sifatnya high impact ya, kayak olahraga yang secara fisik itu berbenturan atau apa berat gitu. Olahraga yang sifatnya juga low impact seperti yoga itu juga nggak masalah kok dipakaikan gelang seperti ini. Itu kira-kira. Yang jangan berenang ya. Berenang jangan karena air. Mungkin bungkus plastik kali ya. Oke, pertanyaannya sudah. Oke, ternyata pertanyaannya dibatasi 3. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang masih ingin bertanya atau apa, ya mungkin kita bisa langsung hubungi ke saya pribadi sebagai dokter konsultan di PT Keling Indonesia. Boleh ya dihubungi, nanti nomornya nggak dicantumin soalnya ya. Dan ingat, buat yang masih stay tune saat ini, jangan jangan buru-buru tinggalkan dulu channel ini, dan juga jangan lupa kita masih punya promo. Promonya itu yaitu beli 1 K-Io Nano wristband atau 1 K-Io Nano bracelet sekarang sampai jam 3 nanti ya. Sampai jam 3 tutupnya, kita sepakat jam 3 akan mendapatkan hadiah langsung. Jadi sebelum asar kalau bisa closing sudah.
ya akan dapatkan hadiah langsung. Hadiah langsungnya ini merupakan hadiah yang wah luar biasa, rahasia dan bikin penasaran sebenarnya. Bukan begitu ya Pak Jabar ya? Hari ini saya ditemani sama Pak Jabar. Oke, gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa membantu ya tadi ya. Ingat, gunakanlah produk aksesoris yang punya manfaat buat kesehatan. Jadi jangan sia-sia ya. Kita rezeki yang kita punya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada manfaat buat kesehatan, kejar ke sana. Karena insya Allah itu akan membantu kita untuk tetap sehat dan awet muda sampai tua nanti. Jadi menua dengan sehat. Oke, saya pamit undur diri. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu walaupun singkat. Sampai ketemu lagi di FB Live berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.